Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Dede Nugraha di program Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Kali ini kita akan bincang-bincang bareng tamu spesial, lagi-lagi spesial. Buat kamu yang tahu dengan grup band 5 Minutes, insya Allah saat ini kita akan ngobrol ringan seputar bekerja itu ibadah. Keren ya, bekerja itu ibadah. Nanti kita akan bahas bareng sama Irul, gitaris dari 5 Minutes. Kita sakit lagi. Alhamdulillah sehat. Masih ada ya. Acara ini Kata bisa memberi. Alhamdulillah kita udah bareng sama Kang Irul 5 Minutes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sesuai namanya kayaknya konten kita 5 minutes lah. Ya. Udahan untuk openingnya. Gimana kabarnya Kang Irul? Baik, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ini Kang Irul gitaris ya? Ya, betul. Merangkap jadi ini juga. Jadi apa? Foto model. Enggak. Gitaris ya, Pak. Gitaris. Kalau bicara mengenai 5 minute ini sejak 94 95 ya? Ya, untuk formasi awal Formasi dulu awal keluar 94 93, ya? 94, 95 lah sekitar segitu. Kurang lebih. Iya. 90-an lah ya. Dan 90-an. Dan formasi awal, tuh format awal nih pakai sarung ya. Pakai sarung. Kalau ya, sekarang betul. pakai celana. Sekarang udah apa Dulu pakai namanya? celana nggak? Waktu itu belum disunat, masih disunat, udah kering. Sekarang udah kering. Soalnya Udah kalau ada celana, Pak. Udah kalau normal. dengar 5 minute, sarung ya. Sarung ya, betul. Tapi setelah berjalannya waktu, kemudian melepaskan ciri sarung itu dan standar sekarang pakai celana. Kayak anak band normal Anak aja. benar. Kita mau jalan-jalan keliling-keliling biar perjalanan kita betul-betul bermakna. Kita mau awali dengan doa ya. Berangkat, Tat? Skuy istiqomah. Oke teman pergi juga Kang Irul, biar perjalanan kita berkah, aman, nyaman, selamat, kita awali dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Tadi kata Kang Arya untuk doa perjalanan Kang Irul aja, katanya jangan sama Ustadz. Terus pesanan dari Akeu juga udah Kang Irul aja semuanya. Jadi Ustadz mah diam aja. Dengan saya kebetulan saya senang banget Ustaz diundang acara sama Ustaz Deden sama timnya. Karena ini ilmu saya yang sedikit ini sangat bermanfaat, jadi saya bisa belajar gitu ke Pak Ustaz. Masya Allah, tawadu banget ya, ilmu sedikit padahal udah banyak pengalamannya kan. Pengalamannya banyak tapi tidak dipelajari itu ya. Jadi ini Pak Ustaz jadi kurang apa namanya tuh. Nah, jadi seperti tetap aja kosong, hampa gitu. Hampa tuh. Kebanyakan kerjaan gitu, jadi lupa. Hampa mah kayak lagunya yang dibikin sama Ricky ya. Sama promo dikit itu. M. Oke teman pergi, kita mau bincang sama Kang Irul mengenai bekerja itu ibadah. Kalau bicara mengenai ibadah, umumnya orang kebayangnya itu adalah sholat, puasa, zakat, baca Quran, kemudian pengajian, taklim di masjid dan sebagainya. Ya itu juga ibadah. Namun kalau bicara mengenai ibadah ini tentu sangat luas sekali ya, aspeknya luas sekali. Bukan hanya mahdoh saja, tapi ada yang goir mahdoh. Bekerja adalah ibadah. Teman pergi sekolah, kuliah adalah ibadah. Ya, kita hari ini ngonten bareng di program Pergi Perjalanan Religi adalah ibadah. Jadi ibadah ini cakupannya sangat luas banget ya. Maka dari itu setiap teman pergi, juga Kang Irul, juga saya, Kang Arya dan semuanya mencari nafkah
untuk keluarga, untuk istri, untuk anak-anak harus diniatkan adalah ibadah. Nah, ibadah yang keren itu adalah ketika adanya ketulusan dalam melaksanakannya. Bekerja kalau ada ketulusan karena Allah dan ingin mencari ridho Allah, maka pekerjaan yang dilakukan itu seharian 8 jam bahkan mungkin lebih, itu akan menjadi sesuatu yang manfaat untuk bekal kita pulang ke akhirat. Jadi bekerja ini bukan hanya sekedar mendapatkan sesuatu ya, hasil uang gitu ya, atau upah dari apa yang sudah kita kerjakan, tapi dibalik itu kalau kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin faham bahwasanya bekerja itu ibadah, yang kita raih ini bukan hanya kebahagiaan, kebaikan di dunia saja berupa materi dari dari perusahaan aja, tapi kelak ketika kita pulang ke rahmatullah, kita pun akan mendapatkan hasil dari apa yang sudah kita kerjakan. Jadi kerennya Islam ini agama yang sangat lengkap banget ya. Jadi masalah pekerja juga ini diperhatikan banget sama Islam ya. Salah satunya adalah agar pekerjaan kita berbuah hasil kelak ketika kita pulang ke rahmatullah. Yuk sama-sama kita luruskan setiap niatan kita dalam melaksanakan pekerjaan itu adalah ibadah karena Allah, maka insya Allah nanti hasilnya pun akan dapat kebaikan. Opening aja dulu lah. Openingnya kan sesuai dengan nama bandnya ya, 5 minutes. 5 menit ada 5 menit ya. Kita kembangkan nih Kang dengan ya, Akang juga kan udah berapa tahun sih di 5 minute tuh? Akan gabung dari tahun 2007. Oh, tahun 2007. Oh, 2007. Berarti sekarang udah ya sekitar 10 ya. Iya. Berapa ya? 11 tahun ada. Oh, 11 tahun. Wow, Masya Allah, lumayan lama juga ya. Lama. Udah banyak. Ya lumayan lah bisa kompak selama itu band. Alhamdulillah masih bisa ya. Cuman memang ada beberapa kadang saya sebagai musisi kan keluar dari rumah gitu Pak ya. Berangkat meninggalkan anak istri. Betul. Saya selalu mengibaratkan gini, bahwa ini adalah perang saya gitu, dalam arti bekerja itu kan harus menahan emosi sesama ini, belum ketemu sama orang yang yang bukan banyak ini godaannya, terutama di kerjaan di saya gitu Pak. Intinya gitu. Iya, jadi saya kadang bersyukurnya itu gitu, masih bisa diberi keselamatan, masih bisa pulang ke rumah sampai detik ini, masih itu alhamdulillah. Cuman saya selalu beranggapan bahwa kerjaan ini, apapun pekerjaan itu adalah perang, dalam arti kalau lihat zaman Rasul mungkin dulu kan perang Badar gitu Pak ya. Kan saya pernah diajakin gini, cerita dikit ya Pak ya, Pak Ustadz, bahwa udah musik haram seperti itu, musik ini gini. Saya mungkin karena ilmu saya yang lemah, tapi saya di hati kecil saya tuh wah, kenapa tidak dianggap perang aja? Maksud dalam arti melawan hawa nafsu, tapi ya Pak, karena kita kan pergi jauh, ketemu orang-orang ya kayak gitu, banyak godaan, nonton acara gitu ya, banyak lah berita miringnya gitu kalau kita di dunia musik seperti saya. Tapi begitu kita melawan hawa nafsu, terus misalnya bebas dari godaan seperti yang gitu Pak, itu tuh lebih enak gitu sampai pulang. Cuman memang karena kata Pak Ustadz, bagusnya gimana gitu kalau misalnya seperti saya, apa harus seperti itu terus dijalanin, atau memang harus berhenti total untuk meninggalkan pekerjaan yang udah saya dalamin selama 1 dekade lebih? Iya 1 dekade ya. Berarti udah tua ya. Tua ini yang bawa mobil ini tua. Yang bawa mobil tua. Jadi emang bicara mengenai segala sesuatu urusan kita, Allah yang menakdirkan ya, semuanya kan atas genggaman Allah ya. Seorang Irul menjadi musisi ya tentu tidak lepas dari perannya Allah ya. Kita harus pahami bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini adalah atas kehendak Allah. Saya pernah ngobrol juga sama Kang Aska Rocket Rockers. Dia juga Ustadz sudah sejak SMA saya nih berkecimpung di dunia lebih tua musik. dia berarti sama saya. Ya, emang kelihatan tuanya. Kang Aska punten. Jadi katanya ya saya jalani, dan ketika perjalanan waktunya kemudian banyak godaan sih ya, yang nawarin untuk kerja di jadi PNS atau ya kerja kantoran lah. Tapi Aska ternyata memilih bekerja menjadi seorang musisi gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang katanya udah 22 tahun kurang lebih ya, tetap di jalur yang itu ya, musisi.
Ya kalau bicara mengenai pekerjaan, ya, selama memang apa yang dikerjakan, apa yang ditunaikan itu adalah baik, artinya kita tidak melanggar aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasulnya. Dan banyak kan memang musisi-musisi juga zaman now, mereka manggung tapi nggak pernah melupakan kewajiban sebagai seorang muslim. Ya, itu banyak banget. Saya juga sering ngobrol dengan beberapa musisi, sholatnya nggak pernah ditinggalkan. Bahkan yang kemudian bikin saya bangga itu baca Qurannya juga nggak pernah lepas. Jadi di tasnya bawa Al-Quran, padahal dia musisi. Kemudian saumnya juga nggak pernah ditinggalkan. Bukan hanya yang wajib aja ya, yang saum yang sunnahnya itu. Jadi kalau bicara mengenai bekerja itu adalah ibadah, setiap pekerjaan apapun selama itu pekerjaannya adalah halalan thayyiban, maka insya Allah akan menjadi ibadah. Dan ingat, saya jadi ingat pada hadis Rasulullah ya, dalam hadis riwayat Tabrani, ada 4 hal yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta ini akan dimintai pertanggungjawaban di mana kita dapat, dari jalan apa, dan dibelanjakan untuk apa. Ada orang yang dapat harta halal tapi ternyata dibelanjakan di jalan yang haram, maka ini adalah buruk. Ada orang yang dapat harta itu haram tapi dibelanjakan di jalan yang halal, wakaf Quran, bangun masjid, ngumrohin orang, tapi hartanya dia dapatnya dari yang haram. Nah, ini juga buruk. Yang paling keren dan yang baik itu adalah didapat dengan jalan yang halal, dikeluarkannya juga jalan yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Dalam banget Kang Irul ternyata kritis oge Kang Aryanya. Nggak disangka-sangka loh. Ya saya soalnya gini, banyak pertanyaan sebenarnya. Mungkin ditambahin lagi 5 menit bonus. Ini bonus 5 menit. Jadi saya juga bercerita sedikit ya Ustadz. Sempat apakah pekerjaan yang saya ini tuh halal atau enggak? Terus karena menghibur beberapa orang yang kita tidak tahu apakah dia sedang keadaan mabuk atau apa, karena musisi kan ya istilahnya main band lah, itu nggak tahu yang nontonnya seperti apa, hukumnya seperti apa, saya nggak tahu gitu. Cuman dalam hati kecil ini suka bertanya, jadi akhirnya gini Pak Ustadz, yang ngagegerekeun mana teh istilahnya apa ya bahasa Indonesia teh, adalah niatnya saya mencari uang untuk keluarga saya, karena seperti niat sholat gitu, karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena ilmu saya yang rendah itu, jadi dalam hati gitu, belum pingin tahu saya seperti ini tuh, pingin bertambah ilmu, belajar ke Ustaz. Cuman apakah cara seperti itu betul enggak gitu, dalam hati udah niat seperti itu. Ya, jadi prinsipnya Kang, ketika memang Akang menjalani seperti yang sekarang lagi dijalani sebagai seorang musisi, emang kalau kaitan musik mah jadi bahan perdebatan juga ya. Itu karena banyaknya gitu ya. Iya, betul. Insya Allah nanti satu waktu mungkin ada episode khusus kita ngebahas mengenai musik dalam pandangan Islam ya, dalam pandangan Islam, hukum dan sebagainya. Memang agak berat ini ya kalau bicara mengenai bab hukum ya. Namun di program Pergi ini saya pribadi juga sudah dikasih masukan arahan ya, tema-temanya yang deet tapi ngepret, seetik tapi nyibit kita. Jadi bukan berarti nggak boleh yang berat-berat ya. Insya Allah satu waktu teman Pergi ya, kita juga mungkin ada beberapa yang menanyakan hal seperti saya juga. Bisa jadi. Maka dari itu yang komen juga boleh ya. Komen itu bukan hanya sekedar ngasih saran, tapi mungkin juga bisa ngasih masukan gitu ya. Yang nggak boleh komen itu komen-komen yang apa sih Kang? Julid ya, nggak boleh. Julid. Jadi buzzer nggak jelas. Nggak boleh jadi buzzer. Memang zaman sekarang semua serba instan ya Pak Ustadz. Apapun itu informasi. Jadi betul-betul yang seperti saya pernah dengar dari teman, bahwa zaman fitnah tuh dalam arti ini adalah hal beberapa bagian dari seperti yang Rasul bilang gitu. Terjadi zaman fitnah tuh udah seperti apa ya, kan kalau kita mah taruhlah zaman nenek kita aja, apapun kayak ketemu orang tuh harus ada adabnya. Ini kok sekarang udah kacau kok kata saya dengan adanya seperti ini gitu, dengan transparannya informasi atau apapun yang sangat terbuka ini, jadi kita harus hati-hati, terutama yang udah punya anak kayak gitu. Makanya dengan adanya channel YouTube seperti ini sangat bagus sekali Pak, seperti saya bagus. Betul. Insya Allah tiap
Saya diundangnya tiap hari. Boleh tiap hari. Di belakang sebelah sana. Ini ada undang tamu. Tiga saya di belakang dengerin. Kalau tiap hari berarti transfernya tiap hari transferannya ya. Iya, betul. Ada uang dengar dong saya, Iya, maksudnya itu 70% buat saya. saya 30 nggak mau. 30 hanya. Tajil aja gratis ya. Itu sih Kang. Jadi kalau bicara mengenai musisi ya, seorang musisi yang dilakukannya adalah semata-mata tadi yang Akang niatkan kan. Jadi niat itu kan qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Jadi niat itu adalah bermaksud melakukan sesuatu yang disertai dengan perbuatan dan tepatnya itu dalam hati. Ketika Akang meniatkan, ya selama ini memang belum ada untuk pekerjaan yang lain yang di luar musisi. Iya, maksud saya Satu, itu. kedua juga memang kapasitas kemampuan seorang Irul adalah gitaris yang ingin hasil dari mendapatkan sesuatu itu kemudian diberikan kepada keluarga, selama memang diniatkan adalah karena Allah, diniatkan saya manggung juga bukan buat aneh-aneh ya. Ada pesan-pesan yang memang insya Allah saya juga lihat banyak musisi juga mereka bukan hanya sekedar ngehibur, tapi ada pesan-pesan meskipun nggak banyak ya, dikit aja ya. Pesan-pesan itu disampaikan, pesan-pesan positif tentunya. Maka insya Allah itu akan menjadi ladang kebaikan juga. Misalkan kalian kalau mau nonton 5 minutes aturannya, tata tertibnya, jangan mabok, misalkan gitu ya. Terus Jangan mabok. Terus apalagi misal tapi sebenarnya pakai sarung. emang Taruh tidak. hati lah. Tapi kita segini ya Ustadz, memang garis besarnya seperti itu, betul seperti Ustadz bilang. Iya. Cuman lebih kalau gitu lebih enak sih sebenarnya, lebih bagus sih. Ayo harus sholat dulu sebelum nonton. Itu sebenarnya harus seperti itu. Cuman kadang suka lupa kan Ustadz. Jadi Dan berat sih. dan berat. Ininya tantangannya ya. Tantangannya ya sangat berat. Ya, Makanya- maksud saya mungkin nanti lebih ke bahasanya, mungkin bahasa-bahasa yang tidak menggurui. Nah itu yang sangat berat bahasa-bahasa itu, yang karena memang harus merangkul. belajar kan. Kalau kayak Ustadz kan enak gitu, maksudnya kalau saya ngomong kan bakal didengar apa sih anak band ngomongin yang gini-gini maksudnya. Iya. Tapi kalau Ustadz yang bilang kan mereka pasti pada, karena bidangnya itu bukan di bidang saya gitu maksudnya itu. Tapi kalau kita lihat ada satu perkataan kan, unzur maqala wala tanzur man qala. Perhatikan apa yang dibicarakan, jangan memperhatikan siapa yang menyampaikan. Jadi sebetulnya nggak harus yang menyampaikan dakwah itu dari lisannya seorang ustadz ya. Seorang musisi Irul juga sebetulnya bisa menyampaikan kebaikan ya, karena dakwah ini kan tugasnya bukan hanya tugas ustadz aja ya. Dakwah ini luas kan. Dakwah itu kan artinya mengajak ya. Mengajak pada kebaikan ini luas banget. Ketika kita bisa ngajaknya, saya emang ngajaknya cuman baru bisa ngasih contoh nih. Irul kemana ini? Bentar lagi mau tampil. Oh ternyata Irul lagi di musola ya, sedang apa ya? Sholat ya. Irul lagi sholat dulu, bentar aja 5 menit udah izin ke teman-teman produser dan lain sebagainya. Ketika seorang Irul tidak berkata-kata, tidak menyampaikan, hei ini dalilnya gitu ya, kemudian ini ayatnya, ini hadisnya, tapi Irul memberikan contoh memberikan pesan lewat contoh, keteladanan ya. Kalau kata Yas budaya itu inspirasi, bisa menginspirasi ya. Ketika seseorang bisa menginspirasi, bisa memberikan contoh, nggak ngomong sih, tapi tiap azan teh mau izin dulu ya. Orang udah pada kru itu udah pada nggak juga. Oh izinnya bukan sekedar ke toilet tapi wudhu kemudian sholat. Dan nggak sedikit memang banyak juga jadi tersentuh juga. Mau ikut akhirnya ikut sama-sama hijrah lah ya, sama-sama melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Intinya teman pergi yang Allah muliakan, bekerja itu ibadah, apapun pekerjaan teman pergi ya, selama itu halal, selama itu thayyib, maka jadi nilai ibadah ya. Lelah Ustadz, capek Ustadz ya, manusiawi ya, tapi lelahnya insya Allah jadi lillah. Kalau lelahnya dikarenakan kita mengharap ridho Allah, maka insya Allah menjadi pahala dan berbuah kebaikan. Dan moto hidup kita adalah hayatuna kulluha ibadah. Seluruh hidup kita adalah ibadah. Sholatnya ibadah, ngaji Qurannya ibadah, bekerjanya ibadah ya. Sekolah ibadah.
Jadi seorang guru ngajarin anak-anak didiknya itu adalah ibadah ya. Jadi mahasiswa jadi dosen adalah ibadah. Semuanya insya Allah menjadi ibadah. Dan kalau sudah diniatkan ibadah, maka insya Allah kita akan dapat kebaikannya, bukan hanya di akhirat saja, di dunia juga kita akan mendapatkan keselamatan. Terima kasih banyak buat teman pergi yang sudah nonton, menyaksikan program pergi perjalanan religi bareng Irul 5 minutes. Kalau Irul gitaris jadi nggak bisa nyanyi atau bisa nyanyi? Nggak bisa. Nanti Nggak pada bisa. ngantuk kan, tambah ngantuk. Tapi ya kalau nyanyi saya kurang bagus suaranya. Kurang bagus. Kurang, Tapi yang bagus nyanyi itu burung hantu Pak Ustadz. oh, Karena burung hantu. suaranya merdu. Tapi Kang Dino dari Kuburan Band dia kan drummer dan katanya CEO, nyanyi oge loh. Hayo. Halo. Pasti itu. Asli nyanyi. Bagus Tua-tua nanti suara Kang Dino ya. tua-tua kelabing. Iya, yang tua-tua kelabing Ya. cocok sekali, betul-betul. Kan ini juga gitaris kayaknya entong nyanyi bisa ya. Si nundutan. Saya cuma terima kasih Pak Ustadz. Siap, Sebelumnya, sama-sama Kang Irul. Saya sampai membuat perjalanan ini hening, saking heningnya Iya, Pak Ustadz saking mentausiahkan sampai ada yang Saking dalamnya, pertanyaan Akang juga gitu ya. Oke, teman pergi, terima kasih banyak udah nonton program ini. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe Mabruk TV. Kang Irul sukses terus dengan 5 minutes-nya. Ditunggu terus karya-karya terbaiknya. Mudah-mudahan Akang juga diberikan selalu kesehatan. Dan jangan lupa pesan untuk Kang Ricky FM ya. Oh iya, nanti saya sampaikan, semoga Kang Ricky juga bisa hadir di acara. Insyaallah harus ya, biar bisa nyanyi. Ya. Betul. Kalau gitaris kan di sini repot, harus bawa gitar agak Terus repot tadi ya. nggak enak lagi suara sayanya. Iya. Falas ini suara. Ngomong aja falas saya. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.